Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya kasih karunia Tuhan masih terus senantiasa melingkupi Anda. Kita berjumpa kembali di dalam program Katekisasi bersama dengan kami, yang merupakan bagian dari pelayanan Reformed Broadcasting Ministry atau RBM yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Indonesia STTRII yang berlokasi di Jalan Kemang, Jakarta Selatan. Jikalau Anda adalah orang yang terpanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, atau pemimpin-pemimpin gereja, serta para konselor Kristen yang profesional, dan Anda sungguh rindu untuk dipersiapkan dengan solid, persiapkan dengan kurikulum yang baik, maka Anda bisa mencari informasi tentang kami dengan mengunjungi situs kami di www.sttrii.com www.sttrii.com, atau Anda bisa menghubungi kami langsung lewat telepon di 021 799 0357 021 799 0357. STTRI terpanggil untuk berbagian membangun bangsa ini, yaitu dengan mempersiapkan kader-kader pemimpin-pemimpin Kristen yang sanggup menjalin kerjasama dengan berbagai macam komponen masyarakat untuk kemuliaan bagi kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini sudah tiba di pertanyaan yang ke-44 di dalam Katekismus Heidelberg. Pertanyaan yang ke-44 Katekismus Heidelberg yang berbunyi demikian. Mengapa di dalam pengakuan iman rasuli ditambahkan kata-kata turun ke dalam kerajaan maut? Apa artinya turun ke dalam kerajaan maut? Apa manfaatnya buat saya untuk mengetahui atau untuk mengakui bahwa Kristus turun ke dalam kerajaan maut? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah supaya di dalam godaan-godaan yang paling sengit sekalipun, yang paling susah, saya mendapat keyakinan dan penghiburan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhanku Yesus Kristus telah melepaskan aku dari ketakutan dan kesakitan neraka. Oleh ketakutan, nestapa, kegentaran, dan siksa neraka yang tidak terkatakan, yang telah dideritanya selama masa sengsaranya, yang teristimewa di kayu salib. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini Katekismus Heidelberg ingin mengajarkan kepada kita bahwa kata turun ke dalam kerajaan maut ini mempunyai satu dimensi pastoral, mempunyai satu dimensi yang sangat-sangat praktis dalam hidup kita. Yaitu bahwa ketika kita mengakui Kristus itu mati bagi kita, Dia melakukan sedemikian rupa sehingga Dia sampai rela turun ke dalam kerajaan maut. Itu menunjukkan dan membuktikan betapa kasih-Nya begitu besar kepada saya, kepada saudara juga. Sehingga di dalam pencobaan sekalipun, ketika kita harus menghadapi ketakutan yang dahsyat, kekhawatiran yang mencekam, di sana kita masih mempunyai kekuatan dan penghiburan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah melewati semua kesulitan, bahkan yang jauh lebih sulit dari segala kesulitan yang kita bisa bayangkan atau yang kita alami. Dia sudah melewati semuanya, dan Dia lakukan itu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, turun ke dalam kerajaan maut artinya bahwa Kristus rela menderita sedemikian rupa
untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi. Dia adalah Allah yang menebus. Dan Dia adalah Allah yang sudah menggantikan kita. Itu artinya, saudaraku, bahwa semua penderitaan, kekalutan, kesulitan, kegalauan yang kita hadapi saat ini, itu mempunyai satu perbedaan kualitas dengan apa yang Kristus alami. Artinya apa? Bahwa saudara dan saya mungkin mengalami maut, yaitu kematian. Tetapi maut kita bukanlah kerajaan maut. Ketika kita mengalami maut atau kematian, yang kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena Kristus sudah mengakhiri maut itu di atas kayu salib. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Dia turun ke dalam kerajaan maut, menunjukkan bahwa karyanya sudah tuntas. Dia sudah tunjukkan kasih-Nya yang terbesar kepada saudara dan saya. Dan Dia lakukan itu untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya, apa sih sebenarnya artinya turun ke dalam kerajaan maut? Saya bisa mengerti semua, katakanlah, manfaat-manfaat pastoral atau praktis. Tetapi sebenarnya apa artinya turun dalam kerajaan maut? Apakah sama dengan pergi ke neraka? Apakah Yesus betul pergi ke neraka, pergi ke Hades? Sebagian orang menerjemahkannya demikian. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tradisi gereja mengajarkan demikian, bahwa Kristus setelah Dia mati di kayu salib, Dia dikuburkan, nah Dia pergi ke neraka dan di sana memberitakan Injil di neraka untuk orang-orang yang tadinya belum pernah mendengarkan Injil. Nah, orang-orang yang percaya akan hal ini akan mengambil teks dari 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dan seterusnya. Tetapi apakah teks dalam 1 Petrus yang berbunyi demikian? Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, dan seterusnya. Apakah teks ini menunjuk kepada Hades? Apakah teks ini menunjukkan bahwa Kristus memberitakan Injil kepada orang-orang di neraka? Kalau memang betul demikian, berarti apa gunanya penginjilan di dunia ini? Kalau masih ada kesempatan setelah kematian, mengapa saudara dan saya diperintahkan oleh Allah memberitakan kabar baik selama di dunia? Wah, tentu ini berlawanan dengan banyak sekali prinsip-prinsip kitab suci yang jauh lebih eksplisit dibanding dengan 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya tidak mengatakan bahwa 1 Petrus pasal yang ketiga ini merupakan teks yang tidak otoritatif. Tidak, bukan demikian. Tetapi apakah kita harus mengartikannya, yaitu bahwa Kristus memberitakan Injil kepada roh-roh itu menunjuk bahwa Kristus pergi ke neraka ketika Dia mati. Tidak ada teks yang lain di dalam Alkitab yang mendukung cara membaca atau interpretasi seperti ini. Sebaliknya, saudaraku, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa setelah Dia mati, Dia mendatangkan kehidupan. Misalnya dalam Yesaya pasal yang ke-53. Dalam Yesaya pasal yang ke-53, kita membaca seperti ini, saudaraku. Ayat 10, Yesaya pasal 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, kemudian perhatikan ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Saudaraku, dalam bagian ini adalah bagian mesianik yang menjelaskan tentang Kristus sekalipun dicatat oleh Yesaya dalam Perjanjian Lama. Di dalam bagian ini menunjukkan bahwa titik akhir perendahan Kristus itu bukan di neraka, tetapi titik akhir perendahan Kristus adalah di kayu salib. Nah, jikalau di kayu salib itulah Kristus mengalami titik yang paling bawah di dalam inkarnasinya, titik perendahan yang paling ujung,
Maka jika kita percaya hal ini, maka saudaraku, turun ke dalam kerajaan maut tidak boleh diartikan sebagai Tuhan Yesus sedang mengunjungi neraka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di neraka. Tetapi di sini kita melihat bahwa gereja-gereja Reform dan Calvin khususnya menjelaskan bahwa turun ke dalam kerajaan maut haruslah kita mengerti sebagai satu figuratif, sebagai satu gambaran yang menunjuk kepada apa? Ini gambaran apa turun dalam kerajaan maut? Nah, kita melihat bahwa Alkitab itu memberikan satu prinsip-prinsip yang jelas. Bahwa ketika Kristus itu menderita di kayu salib, bahkan sampai ujungnya yaitu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini adalah satu penderitaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bayangkan, anak Allah yang selalu bersama dengan Allah, dia ikut mencipta, dia ikut merencanakan, dia ikut menyelamatkan. Dan bahkan Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang bisa memisahkan aku, seolah-olah demikian. Dan kemudian Kristus juga berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku. Ini menunjukkan kepada satu keintiman yang luar biasa. Keintiman yang tidak terkatakan. Yang otak kita, pikiran kita, jiwa kita, apalagi yang berdosa ini tidak sanggup mengertinya. Dan ini kita lihat bahwa bagaimana keintiman itu untuk sementara waktu, kita tidak tahu berapa lamanya. Tetapi untuk sementara waktu menjadi terpecah. Sehingga Kristus itu berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah satu puncak penderitaan yang dahsyat. Kristus tidak masalah lahir di kandang domba. Juga tidak membuat dia mengeluh lahir di tengah keluarga seorang tukang kayu yang tidak mempunyai banyak harta. Dia juga tidak keberatan dihina orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi menolak Yesus. Dia dicaci maki, dia dikhianati oleh murid-murid yang mengatakan mengasihi dia. Yang mengatakan bahwa sampai mati pun aku tidak akan meninggalkan kau. Tetapi dia pun lari terbirit-birit. Dia dikhianati oleh banyak saudaranya. Dan sampai dia ditangkap, dia menderita, disiksa, dia mengalami aniaya oleh karena ketidakadilan. Satu penderitaan yang luar biasa. Kepadanya dikenakan mahkota duri yang menusuk batok kepalanya. Kepada dia juga dikatakan hal-hal yang tidak layak. Dihina, diolok-olok, bahkan oleh seseorang yang sama-sama disalib bersama dengan dia. Jikalau engkau itu juru selamat, selamatkanlah dirimu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi itu bukanlah penderitaan yang besar jikalau dibandingkan dengan yang satu ini, yaitu perpisahan dari Allah Bapa yang kekal. Nah, saudaraku, inilah kerajaan maut yang sesungguhnya, yaitu ketika manusia, ketika kita terpisah secara total dengan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Hanya Kristus yang mengalami. Dan orang-orang yang berada di luar Kristus akan mengalaminya di neraka. Saat ini kita tidak bisa membayangkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang teolog Reform bernama Herman Bavinck, dalam bukunya Reform Dogmatics, dia mengatakan bahwa penderitaan Kristus tidak bisa sama sekali dibandingkan dengan penderitaan manusia. Dia jauh melampaui secara kualitas, jauh melampaui secara intensitas, jauh melampaui dari yang kita manusia bisa bayangkan. Karena Kristus adalah Allah. Dia mengalami apa yang manusia tidak alami. Dan ketika Kristus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, itu adalah maut di dalam bentuk, dalam manifestasi yang paling dahsyat. Tidak bisa dibayangkan. Yaitu ketika seseorang berpisah
dari Allah. Saat ini sekalipun orang berdosa menolak Allah, mereka tidak bisa terlepas dari kehadiran anugerah-anugerah Allah secara umum. Tidak bisa, saudara. Mereka masih ada di dunia ini. Mereka masih menerima sebagian dari kebaikan Allah. Mereka masih diberi makan oleh Allah. Mereka masih diberikan udara. Sekalipun mereka masih punya sakit penyakit, Tuhan masih sediakan dokter kepada mereka. Sekalipun mereka tidak percaya, mereka masih diberikan kesempatan untuk mengecap anugerah umum Allah. Tetapi ketika Kristus di kayu salib, dia mengalami perpisahan yang dahsyat dengan Allah. Di sanalah dikatakan Kristus turun ke dalam kerajaan maut. Ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dia tidak lakukan untuk menebus dirinya karena dia suci adanya. Sejak dia lahir di kandang domba, di kandungan, dalam dunia pelayanan, sampai dia naik ke kayangan, Kristus tidak pernah didapati berdosa. Ketika dia berada di kayu salib dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, dia sedang menanggung dosa, seluruh dosa orang-orang yang dipilihnya. Dosa yang besar, dosa yang lintas generasi, dosa yang lintas geografis, dosa yang lintas waktu, semuanya ditanggung oleh dia. Kerajaan maut pun dia tanggung untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bukankah seharusnya kita harus mengucap syukur? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini ketika Anda mengalami banyak sekali masalah, Anda didera oleh kesulitan demi kesulitan, sakit penyakit datang bergantian, mengunjungi anggota-anggota keluarga terdekat Anda, termasuk Anda sendiri mungkin. Percayalah satu hal, saudaraku, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara, tapi kasih Kristus kepada Anda untuk selama-lamanya. Segala sesuatu yang tidak enak boleh terjadi di dunia ini, Tuhan izinkan untuk melatih kita semakin mendekatkan diri bergantung kepada Kristus. Sehingga dengan demikian saudara dan saya yang percaya bahwa Kristus yang sudah rela turun ke dalam kerajaan maut, dia juga adalah Allah yang peduli akan kesulitan dan kesengsaraan kita. Penderitaan, kesengsaraan, kesulitan kadangkala Tuhan pakai untuk membuat kita semakin dimurnikan dari dosa. Menolong kita untuk menyangkal diri, menolong kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah pesan firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan bagi Anda. Kristus turun ke dalam kerajaan maut, supaya kita tidak lagi menikmatinya. Kita tidak betul-betul akan terpisah dari Allah. Dan selama-lamanya saudara akan mendapatkan hidup kekal. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Kristus. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Tuhan memberkati.